Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang sekarang kita berada di bulan Agustus, tepatnya COVID-19 masih belum selesai di negeri kita. Dan apabila kita cermati, semoga ada hikmah di balik semua kejadian ini. Kali ini guys, saya sedang di pesawahan, tepatnya di Cipeundeuy, Desa Sukahaji yang saat ini sedang panen, persiapan panen. Tetapi apa yang disampaikan para alim ulama dan pepatah bilang bahwa tidak selamanya yang ditanam padi akan jadi tumbuh padi, tetapi rumput pun, ilalang pun akan jadi. Dengan demikian bahwa yang hidup di sawah juga banyak, ada belalang, ada burung pipit yang saat ini memakan dari padi yang akan segera dipanen. Guys, apabila waktu kecil kita, seusia kita, sering pergi ke sawah dan bahagia barangkali kalau kita lihat pertanian yang akan segera panen. Ya mungkin beberapa hari lagi ini, barangkali bukan lagi hitungan bulan tetapi hari, ini akan segera panen. Tapi kalau yang di arah sana sudah hampir panen guys. Dan saat ini hampir mendekati, di Agustus ini musim kemarau, sehingga sawah yang ada di sekitar kita juga sudah pada retak-retak karena air pasokan dari irigasi ini sudah mulai berkurang debitnya, sehingga kalau tidak salah sudah masuk ke MT3 kita, dimana MT3 ini nantinya di bulan September, Oktober, itu Agustus, September, Oktober di musim biasa tanam palawija. Dan guys, ini barangkali akan dipanen. Dan kalau di sekitar kita ada sawah-sawah, maka di pematang sawah atau di galengannya suka ditanami umbi-umbian. Dan barangkali juga petani selain dia bertani, tapi dia berkebun, menanam cabai atau cengek. Wah, ini masih banyak nih guys, belalang yang ada di sekitar pesawahan kita. Dan guys, ini juga petani dari dulu sering melakukan bunyi-bunyian di sawah untuk menghalau burung-burung yang memakan padi yang akan segera dipanen. Selain bertani, juga di sekitar rumahnya juga para petani selalu menggunakan lahannya untuk membuat balong atau kulah kalau bahasa Sundanya, atau empang yang ditanami ikan, baik ikan mas, mujair, lele, dan berbagai macam
piaraan, baik sapi, kambing, domba maupun kerbau. Dari dulu para petani membajak sawah dengan kerbau, tapi sebagian ada yang masih ada airnya guys. Ini saluran irigasi tersier yang sudah mulai mengering karena sebentar lagi masuk kepada musim kemarau. Ini biasa kalau petani di daerah suka ada apa yang namanya galengan atau sempadan atau pinggir-pinggir sawahnya. Begitupun itu ditanami berbagai aneka tanaman seperti pepaya, pohon pisang, talas, singkong, apa yang namanya ini cengkeh, kalau itu cabai rawit. Ini untuk mendukung ekonomi di desa, karena di desa selain bercocok tanam, maka juga ini guys ditanami ikan, di bawahnya. Dan ini para petani dari dulu zaman saya kecil selalu menghalau dengan merentangkan tali dengan memakai rumbe-rumbe sehingga burung sangat menjauhi padi yang akan segera dipanen. Ini nampak di depan saya juga ini ada hui atau ubi. Nah guys, ini sebentar lagi akan dipanen, dan selalu menggunakan waktu yang tepat kapan dia memanen, sehingga semua butir-butir dari padinya akan menambah pendapatan dari para petani. Ini juga saat ini di depan saya juga ada yang namanya serai, ada pohon pisang. Jadi selain tanam padi juga petani sangat mempergunakan lahannya untuk bercocok tanam, untuk bantu-bantu ekonomi. Nah ini barangkali saung di mana tempat bertani untuk rehat, istirahat sejenak. Dan ini guys, ini adalah nanti kalau panen itu digebukan atau di alat untuk supaya padinya terpisah antara batangnya dengan butir padinya. Nah di samping itu juga petani suka memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk ditanami ikan. Ini airnya sudah mulai berkurang tapi ikannya masih ada guys. Dan ini juga ada pisang, nah ada nangka, ada pisang yang sebentar lagi juga ini kayaknya pisang Ambon nih, pisang Ambon yang segera nanti diambil atau dipetik oleh para petani. Barangkali guys, sebagai informasi bahwa di desa itu tidak kekurangan untuk kehidupan kalau masyarakatnya, warganya, petaninya ingin berbuat yang terbaik. Dan ini juga guys, yang di bawah saya juga di sana sedang panen. Barangkali sebentar lagi juga yang di atasnya akan panen untuk bisa menghidupi para petani di sini.
Ini di pematang sawang juga guys. Ini kelihatannya ayuh. Dan ini guys, kayaknya ini kalau tidak salah ketan ya, mungkin ini ketan, sejenis ketan apa ya. Tapi sayang sekali petani di sini banyak tumbuhan apa yang tanaman liar ya. Kelihatannya ini ketan kalau tidak salah, ketan hitam atau ya. Kalau ini jenisnya apakah IR? Kalau di Cipunde itu IR atau apa ya yang ditanaminya? Ini kalau tidak salah di sini setahun ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tetapi kalau dekat irigasinya barangkali bisa 3 kali karena air yang cukup melimpah dari sekunder. Tetapi kalau ke tersier, ke hilir barangkali suka kehabisan para petani yang di hulu. Ini barangkali guys, sekitar kita juga masih terdapat hutan-hutan lindung yang ini juga perlu dipelihara, karena dari hutan lindung ini sumber air, sumber kehidupan ada di sini. Wah, banyak sekali guys. Ini ilalang atau belalang. Dan kayaknya ini para petani sudah memasang yang namanya rumbe-rumbe ataupun alat untuk menghalau para burung-burung pipit yang memakan padinya. Kalau dulu waktu kecil saya di desa hidup itu suka dipasang bebegig sawah. Kalau sekarang sudah nampak tidak ada, tapi dipasang kantong plastik yang bekas, dipakai tali rapia, dan jadinya digoyang-goyang nanti disaung oleh petani sehingga para petani bisa menghalau atau ini seperti ini. Nah, kalau ini kan digoyang-goyang bisa burungnya terbang. Nah, kayak gini lah, digoyang-goyang. Nah, digoyang-goyang kan nanti bisa si burungnya pergi. Selain pergi juga kasihan petani yang hampir 3 bulan habis dimakan burung. Barangkali burung juga hanya sedikit sih makannya, hanya bisa menyambung hidup saja burung. Yang bahayanya tikus guys, makanya petani sekarang ini memakai pola mina padi atau padi yang gawangnya berjauhan, sehingga petani mudah-mudahan bisa sejahtera dari pertanian. Di Bandung Barat ini selain pupuk yang konvensional atau pupuk yang kimia, tetapi banyak juga ada yang mempergunakan pupuk organik, di mana pupuk organik ini adalah pupuk yang dulunya karuhun kita, sesepuh kita atau orang tua kita itu dari kompos. Ini seperti ini kan bisa jadikan kompos. Dan jeraminya guys dianjurkan untuk tidak dibawa atau dijual, maka jeraminya juga kembalikan ke tanah, terus tidak dibakar, karena untuk menghindari keasaman dari tanah tersebut.
Eh, Kalau saja pola tanamnya padi palawija, maka setahun 3 kali dengan palawija dia akan mengembalikan lagi tanah yang terus tidak dipacu untuk dia dieksplor untuk tanam padi, tetapi dia untuk palawija apakah mentimun atau jenis sayuran lainnya, sehingga dikembalikan ke MT1. Kan MT1, MT2 itu padi, ke MT3 palawija karena air berkurang. Dan di MT1 kali lagi di tahun berikutnya maka dikembalikan lagi ke sawah, sehingga 3 bulan nanti untuk palawija dia bisa mengembalikan kesuburan tanah. Itu saja guys yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini termasuk saluran tersier, dan mudah-mudahan pertanian di Bandung Barat, irigasi di Bandung Barat ini maju pesat, sehingga walaupun COVID ini melanda dunia, pandemi COVID-19 ini, tetapi mudah-mudahan ekonomi di desa tetap berjalan lancar, pertaniannya bisa berjalan, bisa bercocok tanam. Dan ya, yang namanya petani harus rajin guys, tidak hanya dia tanam padi, tetapi pekarangannya juga ditanam berupa dapur hidup atau apotek hidup. Apotek hidup banyak sekali, dia menanam kunyit, menanam apa saja yang obat-obatan, dan ini juga selain bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Seperti ini cabai rawit ini kan petani tidak perlu pergi ke warung, dia bisa menyimpan berasnya, selain dimakan, dijual, juga disimpan untuk nanti sampai ke bulan berikutnya. Ikannya juga tidak perlu beli, ikan sudah ada di kolam, ada sayurannya dari sini, pisang, buah-buahannya juga ini, ada kelapa, terus ada ini buah-buahan, sayuran, banyak sekali di desa. Nggak perlu repot-repot ke mall, nggak perlu kemana-mana. Dengan hidup di desa juga nggak punya uang, tapi pangannya tercukupi. Itu saja guys yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan jangan lupa sebelum diakhiri konten ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bisa disebarluaskan ke media lainnya. Dan jangan lupa tetap hidup sehat, hidup bahagia, karena dengan hidup bahagia kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.